kita lanjut ke yang tadi karena baterainya habis ya. Kita langsung ke contoh soal. Sebenarnya ini bukan soal sih, sebenarnya ini latihan soal. Nah, di sini ada sebuah ruang kelas yang menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian sebagai berikut. Sebuah lampu dayanya 20 watt, rata-rata pemakaian jam sekian, pendingin ruangan AC sekian, LCD sekian, komputer sekian. Nah, tiap per kWh-nya itu Rp385. Nah, maka yang ditanyakan adalah biaya listriknya, gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus mencari W-nya. W-nya atau energi listriknya. Kemudian setelah ditemukan energi listriknya, kita kalikan dengan banyaknya yang dipakai. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini 4 buah lampu, berarti di sini ada 4, di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Nah, berarti kan W itu tadi, W itu kan sama dengan P kali T. Banyak sih rumusnya. W itu ada bermacam-macam, tergantung apa yang diketahui. Nah, karena yang diketahui daya dan juga waktunya, berarti kita bisa pakai rumus ini. Dan juga jangan lupa dikali N-nya, banyaknya barangnya tersebut. Jadi kalau misalnya kita kalikan 4 kali 20 kali 3, itu 240. Kemudian yang ini berapa? 0 nyimpen 3, 24, 270 ya. 270, yang ini 600, yang ini 0 nyimpen 3, 18 tambah 3, 21, 2100. Ya, 2100. Iya, betul. 50. Kalau ini enaknya pakai kalkulator ya. Kali 6. Jadi kali 50 kali 6. 2100. 2100. Nah, kemudian kalau sudah W-nya udah diketahui semuanya, berarti kita tinggal jumlah aja W total. W total W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4. W1-nya itu 240, 272. Jadi total ternyata dapatnya kita hitung dulu. Tambah 270 tambah 600. Nya 3210. WH yang ditanyakan adalah KWH. Berarti kalau disebutkan KWH dibagi 1000, 3,210 KWH. Berarti nanti yang ini B-nya ini biayanya yang harus dibayarkan 30 hari 1 bulan. Berarti 3,210 dikali 385 kali 30 hari 1 bulan. Dan itu hasilnya adalah 385 kali 30. 30. Kok tidak ada? Apa yang salah? Ini kan 4 kali 20, 80. 80 kali 3, 240, 450, 0, 3, 24. Oh, ini 2700, mohon maaf. Mohon maaf, pantesan salah. Jadi 240 ditambah 2300 tambah 600 tambah 2100. 10 tambah, ya, 700. Oke, jawabannya itu 5640 ya. 5640. Jadi di sini memang ketelitian yang diuji. 5640 berarti ini 564. Berarti hasilnya adalah 65 jawabannya. Kalian bisa coba di rumah ya untuk membuktikan apakah perhitungan ibu ini salah atau benar. Ini mana? Mohon maaf. Ini Anda di mana? Oh ini. Hasilnya adalah 65142.
Jadi jawabannya yang B. Jadi seperti itu, tergantung apa yang diketahuinya. Kalau yang diketahui tegangan sama kuat arus, kita bisa pakai W sama dengan VIT. Kalau yang diketahui sudah dayanya, kita bisa pakai rumus P sama dengan W kali. Mungkin Ibu beritahu di sini. Yang mana yang kosong ya? Nah, ini yang kosong. Jadi tergantung apa yang diketahui. Misalnya kalau yang diketahui untuk menghitung P aja dulu ya. P itu sama dengan VIT per T atau V kali I. Atau kalau misalnya I-nya kita ubah V sama dengan V per R, I itu kan I sama dengan V per R atau dibalik VR. Jadi kita bisa pakai rumus V sama dengan V kuadrat per R. Jadi ini bisa pakai ini, pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Gantung apa yang diketahui. Kemudian, kok susah ya? Habis itu, untuk menghitung W-nya, kita bisa pakai VIT, atau kalau yang diketahui P-nya udah P kali T aja. P kali T. Tuh. Jadi P-nya itu nanti dari sini. P-nya itu bisa dari V-nya itu bisa kali VI atau V kuadrat R. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, yaitu tentang bagaimana upaya pencegahan ya ketika kita menggunakan energi listrik. Ini upaya penghematan dulu, upaya penghematan listriknya. Bagaimana caranya? Kenapa kok bisa menghemat energi listrik? Bukankah energi listrik itu bisa saja tidak pernah habis bagi yang mengasumsi seperti itu? Jadi ternyata tidak hanya menghemat biaya listrik yang secara terus-menerus karena harganya makin lama makin naik, tapi upaya penghematan energi listrik ini dilakukan supaya emisi karbon yang dihasilkannya itu lebih sedikit atau meminimalisir upaya misalnya emisi karbon. Jadi emisi karbon ini berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar berupa batu bara yang nantinya akan menjadi global warming gitu ya. Nah, salah satu upaya untuk menghemat energi listrik adalah menggunakan energi listrik seperlunya. Jadi kalau misalnya udah nggak dipakai langsung aja dimatikan gitu ya. Baik misalnya lampu siang hari. Nah, kalau lampu siang hari itu kan kurang cocok kalau misalnya udah dapat dari cahaya matahari gitu ya. Seperti itu. Kemudian lampu sorot yang dipasang pada kendaraan terbaru dengan kendaraan yang lama apa bedanya? Kalau lampu sorot pada mobil baru ini dan kendaraan lama itu pakai lampu LED, light emitting diode. Kalau lampu kendaraan yang lama atau rumah lama dia itu pakai bolam. Nah, perbedaan LED dan bolam, kalau LED itu dayanya lebih kecil daripada bolam, sehingga kalau dayanya lebih kecil kita bisa menghemat energi listrik gitu. Kemudian kalian bisa mencari cara bagaimana sih cara upaya untuk menghemat energi listrik. Kalau misalnya di LKS itu ada beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Mematikan peralatan elektronik ketika tidak digunakan, kemudian menggunakan lampu yang hemat energi seperti tadi LED dari bohlam ke LED, kemudian membuka jendela ketika siang hari supaya sinar matahari ini masuk sehingga kita nggak perlu pakai lampu, kemudian membuat ventilasi udara untuk mengurangi pemakaian AC, kemudian menggunakan pengering mesin cuci hanya
ketika cuaca tidak cerah. Kemudian mematikan lampu ketika tidur, karena memang kalau tidur itu lebih baiknya lampunya dimatikan ya. Kemudian ini ada beberapa upaya penghematan dalam kegiatan Earth Hour yang diadakan oleh WWF World Wide Fund yang dilakukan ketika hari Sabtu terakhir pada bulan Maret, yaitu mematikan lampu dan paralel listrik selama 1 jam, di mana ketika seluruh dunia mematikan lampu dan peralatan listrik selama 1 jam saja, maka kita sudah menghemat biaya listrik sebesar 216 juta dan mengurangi jumlah karbon dioksida sebanyak 267,3 ton gitu, atau kita bisa menyelamatkan 260.000 pohon. Nah, kemudian ada pencegahan bahaya penggunaan listrik, di mana kalau terjadi konslet listrik gitu kan bisa mengakibatkan memakan korban jiwa gitu ya, baik secara langsung maupun tidak, karena bisa saja konsleting listrik ini bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia kalau tidak tahu bahwa yang dipegang adalah listrik gitu. Jadi dia bisa terpengaruh secara langsung. Nah, biasanya gimana? Biasanya itu terjadi pada gedung yang terbakar. Nah, biasanya kalau gedung yang terbakar ini kan membuat konsleting listrik. Nah, jadi gimana caranya supaya kita aman menggunakan listrik? Yang pertama, mencabut kabel dan stop kontak apabila tidak menggunakan peralatan listrik, menghindari air dan kondisi tangan basah ketika ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Kemudian menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir, memasang sekering supaya memutus aliran arus saat terjadi arus pendek, tidak memegang lubang stop kontak, selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada, kemudian menggunakan alas kaki dari karet atau dari bahan isolator. Oke, ini video terakhir ya, untuk materi listrik.